Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara bisa terdengar Bapak Ibu? Apa suaranya bisa terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Ustaz. Oh, terdengar. Ya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahu dalam program sekolah bahasa Arab ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita pahami semua, dan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan dalam membaca teks nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali bahasan kita atau kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلميذاتنا ولتلاميذنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا ومدرسنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oke. Pertama saya ingin minta maaf Bapak Ibu karena pada hari Kamis minggu lalu kita tiba-tiba keluar ya, karena di tempat kita ada mati lampu. Nah, jadi materi kita langsung close gitu aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bisa dipahami, sekalipun sebenarnya materinya sudah selesai ya, sebelum mati lampu itu materinya sudah selesai. Yaitu bahasan tentang isim isyarah ya, isim isyarah. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa isim mabni itu ada beberapa jenis ya. Itu isim yang tidak mengalami perubahan akhir itu ada beberapa jenis. Yang pertama sudah kita selesaikan yaitu isim dhamir. Ya, isim dhamir dengan segala jenis dan macam-macamnya. Nah, kemudian minggu lalu kita juga sudah menyelesaikan bahasan dari isim isyarah ya, atau kata tunjuk. Nah, isim isyarah yaitu isim yang digunakan untuk memberi isyarat kepada orang atau benda-benda tertentu.
Nah, baik jauh ataupun dekat. Nah, minggu lalu sudah kita contohkan hadza kitabun wa dzalika qalamun ya. Hadza kitabun wa dzalika qalamun. Ini adalah buku dan itu adalah pulpen. Nah, yang isim isyarah di sini adalah kalimat hadza. Ya, hadza kitabun. Nah, kenapa hadza dibaca hadza bukan hadzu sebagaimana halnya mubtada? Alasannya adalah karena hadza ini tergolong sebagai isim yang mabni. Ya, dia tulisannya tetap seperti ini sampai kapanpun dan sebagai apapun posisinya. Baik ketika rofa, nasab ataupun jar. Nah, bacanya selalu hadza. Atau misalnya contoh lain, ra'aitu hadzal kitaba fil maktabati. Ya, saya melihat buku ini di perpustakaan. Nah, mana yang isim isyarah di sini Bapak Ibu? Hadza ya, tetap kalimat hadza. Tapi bacaannya hadza, sama dengan hadza yang sebelumnya. Kenapa sama padahal posisinya berbeda? Ya, karena hadza tergolong sebagai isim yang mabni. Dalam artian dia tidak mengalami perubahan akhir. Nah, jadi harkatnya sama saja. Baik dia rofa, nasab ataupun jar. Nah, kemudian pembahagian isim isyarah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa isim isyarah itu ada dua. Ya, ada isim isyarah lil qarib untuk dekat. Kemudian ada isim isyarah lil ba'id ya untuk jauh. Nah, apa isim isyarah lil qarib? Nah, di antaranya adalah hadza, hadzani, hadzaini, haula'i. Hadhihi, hatani, hataini, haula'i. Nah, ini adalah isim isyarah untuk dekat. Hadza dengan hadhihi untuk isyarat kepada isim yang mufrad, ya tunggal. Hadzani atau hatani itu isyarat untuk isim musanna atau yang mengandung makna dua. Kemudian haula ya ini adalah isim isyarah untuk jamak. Ya, isim isyarah untuk jamak. Nah, jadi kalau kita ingin menunjuk banyak orang, nah itu kita menggunakan haula. Haula il muslimun misalnya. Ya, haula il mu'minun, ya orang-orang yang beriman ini. Nah, itu artinya. Tapi kalau hatani dengan hadani bedanya kalau hatani untuk muannas, sementara kalau hadani untuk mudzakkar. Kemudian hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Oke, ini semuanya adalah isim isyarat untuk dekat ya, untuk qarib atau untuk dekat. Kemudian ada isim isyarah lil ba'id ya, untuk yang jauh atau isyarat jauh. Nah, apa saja? Nah, itu ada dua, ada yang untuk mudzakkar dan ada untuk yang muannas. Untuk yang mudzakkar dzalika, dzanika, ulaika. Ya. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Nah, tilka untuk muannas, dzalika untuk mudzakkar yang mufrad. Dzanika atau tanika itu untuk musanna ya, isyarat untuk musanna. Tanika untuk muannas, kemudian dzanikanya untuk mudzakkar. Dan ulaika, nah ini untuk jamak ya, untuk jamak, untuk banyak. Nah, ini isyarat lil ba'id. Oke. Kemudian aturan kata sesudah isim isyarah. Ya, bagaimana cara membaca kata yang terletak sesudah isim isyarah? Nah, itu kemarin ada dua ketentuan ya. Jika kata yang terletak sesudah isim isyarah itu beralif lam,
maka ia berposisi sebagai ataf bayan atau sebagai badal dari isim isyarah. Nah, ataf bayan itu adalah keterangan penjelas ya, ataf bayan. Kalau badal itu kata pengganti namanya. Jadi kalau isim yang sesudah isim isyarah itu beralif lam, maka dia posisinya nanti adalah ataf bayan dan badal. Dan hukum bacaannya adalah mengikuti hukum dari isim isyarah. Kalau isim isyarahnya rofa, berarti badal atau ataf bayannya juga rofa. Tapi kalau isim isyarahnya nasab, maka ataf bayannya juga nasab. Nah, kalau jer, maka ataf bayannya juga jer. Nah, itu ketentuannya. Nah, contohnya di sini jaa hadzal rajulu. Ya, jaa hadzal rajulu. Kenapa kita baca ar-rajulu, Bapak Ibu? Kenapa bukan rajuli atau rajula? Karena ataf bayan. Nah, karena dia ataf bayan dari hadza. Hadza. Nah, kenapa dia rofa? Karena hadanya hukumnya rofa. Nah, karena hadza fi mahalli raf'in ya. Maqam atau posisi adalah rofa sebagai fa'il dari ja'a. Karena hadza pada hukum rofa, maka ataf bayannya juga harus rofa. Nah, itu makanya bacanya jaa hadzal rajulu, ra'aitu hadzal rajula. Nah, kalau yang ini bacanya rajula. Kenapa bukan rajulu, Bapak Ibu? Karena dia ataf bayan dari hada, dari hada yang mahalnya maf'ul bih. Yang mahalnya sebagai mahalnya nasab ya, sebagai maf'ul bih. Nah, mahalnya nasab, maksudnya hukumnya nasab sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Saya melihat laki-laki ini. Nah, berarti ar-rajula dia sebagai ataf bayan berhukum nasab karena ma'tuf alaihnya juga nasab. Nah, ar-rajula. Kemudian marartu bihadzar rajuli. Ya, kenapa di sini ar-rajuli? Karena isim isyarahnya bermahal jer. Ya, dijerkan oleh bi, huruf jer. Nah, itu makanya bacaannya ar-rajuli. Marartu bihadzar rajuli. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau yang sesudah isim isyarah itu beralif lam. Tapi kalau yang sesudah isim isyarah itu tidak beralif lam, nah biasanya posisinya adalah sebagai khobar dari isim isyarah. Nah, misal hadza kitabun. Nah, kitabun kan tidak beralif lam. Ya. Karena dia tidak beralif lam, biasanya dia menjadi khobar dari isim isyarah. Nah, itu makanya hadza kitabun wa dzalika qalamun. Ya. Kalau kita analisis gimana Bapak Ibu? Posisinya sebagai apa ini? Hadzanya di sini kitabunnya ya. Kalau hadza sebagai mubtada. Oke, hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni karena dia isim mabni ya. Tanda mabninya mabni sukun. Oke, mabni sukun. Oke, alasannya isim isyarah. Isim isyarah lil. Oke. Nah, sekarang kitabun. Kira-kira kitabun sebagai apa, Bapak Ibu? Khobar. Dia posisinya sebagai khobar ya. Kenapa bukan ataf bayan? Karena tidak beralif lam. Karena dia tidak beralif lam. Kitabun tidak ada alif lamnya ya.
maka dia hanya menjadi khobar dari hadza. Kemudian hukumnya Rofa, rofa, tanda rofanya doma, dhammah. Alasannya isim mufrad. Isim mufrad. karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu ya. Hadza kitabun wa dzalika qalamun. Nah, sama lagi nih, dzalika sebagai mubtada, kemudian qalamunnya sebagai khobar. khobar. Nah, tapi kalau yang di atas ini Bapak Ibu, misalnya ra'aitu hadza. Kira-kira hadanya sebagai apa ini hadza? Saya melihat laki-laki ini. Hadanya berarti sebagai ra'aitu fi'il fa'il ya. Ra'ainya fi'il, tu'nya sebagai fa'il, hadanya sebagai apa nih hadza? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Hukumnya Mabni. hukumnya mabni. Tanda mabninya Mabni sukun. mabni sukun. Alasannya karena dia isim Isyarah dekat. isyarah dekat. Ya, isim isyarah dekat. Nah, sekarang ar-rajula, kira-kira sebagai apa dia ar-rajula? Atof bayan. Sebagai atof bayan karena dia beralif alif lam. Ya, kalau sesudah isim isyarah itu beralif lam, maka posisinya sebagai atof bayan. Apa itu atof bayan? Atof bayan itu keterangan penjelas, Mbak ya. Atau boleh juga sebagai badal. Apa itu badal? Kata pengganti. Kata pengganti dari isim isyarah. Jadi makna hadza itu adalah ar-rajul. Jadi atof bayan ya, keterangan penjelas. Dengan adanya ar-rajul, kita tahu siapa yang dimaksud dengan hadza ini. Ya, ternyata hadza ini adalah seorang laki-laki. Ra'aitu hadzal rajula. Nah, berarti ar-rajula atof bayan. Hukumnya nasab. Kenapa nasab, Mbak? Karena mahal hadanya nasab juga sebagai sebagai maf'ul bih. Tanda nasab ar-rajula fathah. Fathah. Alasannya karena dia isim mufrad. Seperti ini ya. Dua. Jadi kaidah isim isyarah nggak banyak. Tinggal kita tentukan kalau sesudahnya beralif lam berarti dia atof bayan. Tapi kalau tidak berarti biasanya menjadi khobar dari isim isyarah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang ragu silakan ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi yang malam ini. Ustaz izin nanya Ustaz. Oke, silakan Pak Uci. Ustaz yang tadi bisa ke bawah Ustaz. Yang tadi itu jika kata yang terletak setelah isim isyarah itu alif lam, ya. Kemudian yang di bawahnya tidak beralif lam. Selama ini kan kita mengatakan alif lam itu biasanya dipakai untuk menunjukkan ma'rifah. Ya. Apakah aturan ini bisa diganti jika kata yang terletak sesudah isim isyarah itu ma'rifah, bukan ditandai dengan alif lam, atau beda? Bisa juga dibahasakan seperti itu, Pak. Tapi dalam hal ini ma'rifah yang ada sesudah isim isyarah itu bisa kita spesifikkan lagi beralif lam gitu ya. Karena kalau isim ma'rifah yang lain, nah itu kadang posisinya nggak langsung sebagai atof bayan, ya, tidak langsung sebagai atof bayan. Nah, misalnya gini,
Walladzi yusawwirukum misalnya ya. Walladzi yusawwirukum. Dialah Allah alladzi yusawwirukum. Ya, dialah Allah yang yusawwirukum, yang telah menjadikan kalian atau yang telah membentuk kalian. Nah, pada contoh ini ya alladzi di sini kan kalimat yang ini Pak, ya beralif lam juga. Dia ma'rifah juga ya, tapi dia tergolong sebagai isim mausul. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas. Pada contoh ini ternyata alladzinya sebagai khobar juga dari dari huwa ya. Di sini nggak ada isim isyarah. Oke. Misalnya hadzal ladzi. Nah, hadzal ladzi yusawwirukum. Nah, ini contoh saja. Hadza alladzi yusawwirukum. Nah, jadi spesifik yang kita maksud di sini adalah kadang ya ada kalimat itu yang beralif lam juga sesudah isim isyarah, tapi dia sebagai khobar dari isim isyarah. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi kalau bahasanya, kalau sesudah isim isyarah itu ma'rifah, ya kalau bahasanya seperti itu, maka posisinya sebagai ataf bayan. Nah, itu tidak ini Pak, karena tidak semua ma'rifah yang sesudah isim isyarah itu dia sebagai ataf bayan. Nah, itu makanya saya khususkan dengan yang beralif lam saja. Ya, yang beralif lam. Nah, misalnya ada lagi sesudah isim isyarah itu misalnya isim dhamir. Hadza huwa as-shawab misalnya. Hadza huwa as-shawab. Huwa ini kan isim ma'rifah juga. Karena isim ma'rifah itu kan ada 6 ya, atau ada 7 isim dhamir. Nah, ini isim dhamir ma'rifah juga. Tapi dia di sini bukan sebagai ataf bayan dari hadza, bukan. Ya, tapi justru dia sebagai khobar dari hadza. Hadza huwas shawab. Inilah yang benar, atau inilah pendapat yang benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bahasakan dengan ma'rifah, itu dia terlalu umum, Pak. Ya, karena tidak semua juga isim ma'rifah yang terletak sesudah isim isyarah posisinya sebagai ataf bayan atau sebagai badal. Tapi kalau yang beralif lam itu hampir semuanya posisinya adalah sebagai ataf bayan atau sebagai badal. Ya, bagus, Ustaz. Nah, seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, bagus, Ustaz. Nah, oke. Oke, kalau ada yang lain silakan Bapak Ibu. Ustadz mau tanya. Iya, silakan Pak. Tapi ini yang pembahasan sebelumnya sih. Oh iya, silakan. Iya, misalkan ada contoh kalimat Muhammadun Jamilun, itu kan jumlah ismiyah ya Ustadz ya? Iya. Nah, terus yang kata Jamilun itu kan dia posisinya khobar ya? Iya. Hukumnya rofa, tandanya domah. Itu alasannya Jamilun itu alasannya isim mufrad atau bukan Ustaz? Oke. Nah, misalnya ada kalimat Muhammad Jamil ya. Muhammadun Muhammadun Jamilun. Oke. Jadi Jamil ya posisinya di sini benar, Pak. Dia sebagai khobar dari Muhammadun. Ya, dia sebagai khobar dari Muhammadun. Hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Ya, tetap dia sebagai isim mufrad.
Ya, kenapa isim mufrad? Ya karena dia tidak memiliki tanda-tanda tasniyah dan juga tanda-tanda jamak. Nah, itu makanya dia alasannya karena dia isim mufrad. Kalau kita analisis sama aja, Mbak. Posisinya sebagai khobar, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya isim mufrad. isim mufrad. Oh, karena ada tanda tanwin ya Ustadz ya. Jadi itu isim ya. Ya, jamilun ini kan isim karena ada tanwinnya. Tadi ngiranya sebagai apa, Mbak? Jamilun. Sifat kan kalau di bahasa Indonesia kan itu termasuk sifat ya. Saya tuh Hmm, bingung di situ. Oke. Nah, kalau sifat dia itu harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh, Mbak. Nah, itu bedanya na'at man'ut dengan mubtada khobar ya. Nah, Muhammadun ini kan ma'rifat. Ya, ma'rifat dengan isim alam. Nah, sementara jamilun di sini nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena dia tidak masuk dalam golongan isim ma'rifah. Nah, mungkin supaya paham, saya jabarkan dulu isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah itu ada yang bilang 7, Mbak ya. Ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim alam, kemudian ada isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah, kemudian ada lagi munada yang jelas tujuannya. Nah, itu juga tergolong sebagai isim ma'rifat. Nah, kalau isim dhamir kan sudah sama kita pahami ya. Apa contohnya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, hu, huma, hum, ya, ka, kuma, kum, dan lain sebagainya. Nah, itu isim dhamir. Isim dhamir adalah isim ma'rifah. Kemudian isim isyarah. Ya, isim isyarah. Dan ini sudah kita bahas juga. Apa contohnya, Pak? Hadza, hadihi, ya, tilka, kemudian dzalika, dan lain-lain. Nah, kemudian isim mausul, kata sambung. Nah, insya Allah malam ini akan kita jelaskan. Nah, salah satu contohnya adalah alladzi, ya, alladzi, allati, allai, misalnya alladzina. Nah, itu namanya isim mausul. Kemudian isim alam. Nah, apa itu isim alam? Nama orang atau nama tempat. Oke, contohnya apa? Muhammad atau Makkah. Nah, ini dua-duanya adalah isim alam. Ya, Muhammadun isim alam karena dia nama orang. Makkah isim alam juga karena dia nama tempat. Nah, ini ma'rifah juga. Kemudian isim yang beralif lam. Nah, isim yang beralif lam apa contohnya? Al-baitu misalnya. Al-baitu. Ma'rifah atau nakirah? Al-baitu. Ma'rifah. Dia ma'rifah karena dia beralif lam. Kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah yang di atas ini. Ya, isim yang idhofah artinya isim yang menjadi mudhof dari isim ma'rifah. Nah, mudhof kepada isim yang beralif lam. Misal
Ya, misalnya baitu Muhammadin. Ma'rifah atau nakirah? Mbak Nina. Baitu Muhammadin. Nakirah. Ma'rifah. Nah, kalimatnya isim yang idhofah kepada ma'rifah. Artinya mudhofun ilaihnya ma'rifah. Ma'rifah. Nah, dengan sendirinya dia juga tergolong sebagai ma'rifah. Nah, sekarang baitu Muhammadin. Nah, sekarang saya nanya, baitu ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah. Nakirah atau ma'rifah, Bu? Ma'rifah. Nah, dia sudah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena idhofah kepada Muhammadin. Oh iya. Jadi dia ketarik, Bu, ya. Ma'rifatan baitu ini disebabkan karena mudhofun ilaihnya ma'rifah. Oh iya. Nah, jadi kenapa baitu ini ma'rifah? Karena mudhofun ilaihnya Muhammadin. Nah, sekarang saya nanya, Muhammadin ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Muhammad. Ma'rifah dengan apa, Bu? Ma'rifah dengan Dengan isim alam. dengan isim alam. Nama orang. Artinya baitu idhofah kepada isim ma'rifah, yaitu isim alam. Alam. Nah, kalau dia idhofah kepada isim ma'rifah yang lain, maka otomatis dia juga menjadi ma'rifah. Ma'rifah. Oke, nah ini yang keenam. Terus yang terakhir munada yang jelas tujuannya. Nah, misalnya gini. Pak Ustadz, nanya dulu Pak Ustadz. Oh iya, silakan, Bu. Kenapa tidak baitun ya Pak Ustadz? Gitu. Nah, kenapa enggak baitun? Ya. Nah, kita kembali ke kaidah mudhofun ilaih, Bu. Ya. Baitu ini kan mudhof. Muhammadin sebagai mudhofun ilaih. Nah, salah satu ketentuan dari mudhof, dia tidak boleh dia tidak boleh bertanwin, Bu. Ya, dia tidak boleh bertanwin. Nah, itu makanya baitu tidak boleh kita baca baitun, tapi baitu Muhammadin. Nah, supaya ingat lagi saya tuliskan. Kaidah mudhof. Nah, ada berapa kaidah mudhof? 4. Ada 4. 4 ya, tidak Tidak boleh beralif lam. bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian Harokatnya sesuai dengan posisinya. nah, harokatnya sesuai dengan Posisinya. isinya. Terus yang keempat, Jika mudhof Jika mudhof tasniyah, tasniyah atau jamak, maka nun salim, maka nunnya dibuang. Nah, untuk konteks baitu dia tidak boleh bertanwin. Ya, nggak boleh kita baca baitun karena dia sebagai mudhof. Gitu ketentuannya ya, baitu. Kemudian apakah boleh al baitu Muhammadin pakai alif lam? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh juga karena aturannya tidak boleh beralif lam. Nah, kemudian harokatnya sesuai posisi. Kenapa dibaca baitu bukan baita atau baiti? Ya karena dia sebagai mubtada mungkin ya, baitu Muhammadin kabirun misalnya. Misalnya kalau kita sambung, nah, baitu Muhammadin kabirun. Nah, yang menjadi titik tekan kita adalah lafaz baitu Muhammadin ya, Mbak Nina. Baitu ini tergolong sebagai ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena idhofah kepada Muhammadin. Yang mana Muhammadin ini adalah isim alam. Nah, gitu Bu Suci ya. Baitu ini tidak bertanwin karena dia sebagai mudhof. Oke. Bisa dipahami Bu Suciati?
dikit-dikit terlupa lagi. Gak apa-apa Bu, nanti ditanyakan aja kalau ada yang lupa, tanyain aja. Kita ulang terus. Ustadz, saya mau nanya. Oh iya, Ustadz, saya silakan. mau nanya. Iya. Tolong ke atas sedikit, Ustadz. Pertanyaan baru atau gimana Mbak? Iya, pertanyaan baru. Tunggu dulu ya sebentar. Kita selesaikan dulu. Masih tentang ini, Ustadz. Oh gitu, oh iya. Ya, saya masih penasaran yang ini. Mohon maaf, Ustadz. Yang ini, yang haza kitabun. Nah, itu kan kitabunnya sebagai khobar, Iya. Ustadz. Iya. Kenapa dia nggak sebagai isim? Padahal kan ada tanda tanwin gitu. Gimana, Ustadz? Oke. Jadi gini Mbak, kitabun ini kalimatnya isim. Oh, kalimatnya isim. Kalimatnya, jenis katanya isim. Tapi posisi dia sebagai khobar. Oh. Nah, jadi isim dengan khobar itu bukan sesuatu yang bertentangan. Itu bukan dua hal yang bertentangkan. Gak usah dipertentangkan dia. Jadi khobar itu pasti isim. Ya, khobar itu pasti isim. Nah, jadi kalau kita urai lagi, ya, misalnya kita tambahkan analisisnya, misalnya kalimat. Kitabun, kalimatnya apa nih kitabun? Isim. Nah, kalimatnya isim. Posisinya? Khobar. Nah, posisinya khobar atau sebagai mubtada. Nah, gitu. Jadi isim itu kalimatnya, Mbak. Tapi posisi isimnya itu sebagai khobar. Nah, gitu. Jadi beda sudut pandang. Isim itu jenis kalimat, sementara kalau khobar itu jenis posisi. Ya. Nah, itu bedanya ya. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Nah, oke, baik. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi isim ma'rifat itu kan tadi ada 7 ya, Bapak Ibu. Nah, isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Kemudian yang terakhir itu munada yang jelas tujuannya. Misalnya ya rajulu misalnya ya. Ya rajulu. Nah, wahai laki-laki. Yang mana laki-laki yang dimaksud ini jelas tujuannya. Berarti dia juga tergolong sebagai isim ma'rifah. Oke. Sampai sini bisa dipahami Mbak Nina? Insya Allah, Ustaz. Ada 7 ya isim ma'rifah. Ya. Nah, selain yang 7 ini, maka disebut dengan nakiroh. Nah, selain yang 7 ini disebut dengan nakiroh. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami. Jadi isim itu dari segi maknanya ada 2. Ada ma'rifah, ada nakiroh. Nah, sekarang kapan susunan kalimat itu na'at man'ut? Na'at man'ut. Apa itu na'at man'ut, Bapak Ibu? Sifat dan kata yang disifati ya. Nah, kapan susunan 2 kata itu dianggap sebagai na'at man'ut? Apabila kata pertamanya ma'rifah ditambah kata kedua juga ma'rifah. Ma'rifah yang keduanya berupa kata sifat atau mengandung sifat. Nah, baru dia posisinya sama-sama posisinya na'at man'ut. Kalau kata pertamanya ma'rifah dan kata keduanya juga ma'rifah. Tapi ma'rifah yang keduanya mengandung makna sifat. Atau apabila kata pertamanya nakiroh, kata keduanya juga nakiroh, Mbak. Dan nakiroh yang kedua mengandung makna sifat. Nah,
Ini baru susunannya dianggap na'at man'ut. Nah, sekarang kita turunkan contoh. Misalnya baitun kabirun. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ini susunan baitun kabirun, susunan man'ut atau mubtada khobar? Mubtada khobar. Atau gini, Na'at al-baitul Naat man'ut. Na'at man'ut. Na'at man'ut. al-baitul kabiru. Nah, na'at man'ut atau mubtada khobar, Bu? Naat Man'ut. man'ut. Kalau sama-sama ma'rifah, nah ingat, kalau sama-sama ma'rifah, itu susunannya na'at man'ut. Ya, al-baitu al-kabiru, rumah yang besar itu. Nah, itu artinya. Kenapa na'at man'ut? Nah, coba ma'rifah tambah ma'rifah. Al-baitu, ma'rifah atau nakirah, Bapak Ibu? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Alif. Dengan Al. alif lam. Alif Ma'rifah lam. dengan alif lam. Oke. Kemudian al-kabiru yang kedua, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah juga, ma'rifah dengan alif Alif lam. Alif lam. Lam. Oke. Al-kabir apakah mengandung makna sifat besar? Iya. Ya. Karena di sini susunan dua kata ma'rifah dengan ma'rifah dan kata yang kedua juga mengandung sifat, maka susunannya di sini adalah na'at man'ut. na'at. Mana yang na'at, Bu? Al-baitu. Na'at. Al-baitunya sebagai man. Iya. Jadi Oh, balik. man'ut dulu ya. Nah, Naat ya. man'ut ini kata yang disifati. Oh, Kalau na'at itu kata sifat. Berarti al-baitunya sebagai man'ut, al-kabirunya sebagai na'at. Al-baitul kabiru. Kabirun apa kabiru? Oke. Pakai Ya, gimana, Bu? kabirun apa kabiru? Al-kabiru, Bu. Kalau kabir Pakai ada alif lam. Ya. Ya, sama-sama ma'rifah dia. Sama-sama Mari. ma'rifah. Ingat, sama-sama ma'rifah. Atau contoh yang kedua. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Baitun kabirun. Baitun kabirun. Apa susunannya baitun kabirun? Mudhof. Naat Na'at man'ut juga ya. Na'at man'ut juga ya. Tapi na'at man'utnya yang sama-sama Nakiro. sama-sama nakiroh di sini. Ya, sama-sama nakiroh. Kenapa nakiroh baitun, Bu? Karena tidak Masih beralif lam. umum. Karena dia tidak termasuk 7 kata ini. Dia bukan isim domir, bukan isim isyarah, Panjang bukan banget, isim Pak. maf'ul, bukan isim alam, bukan isim yang beralif lam, bukan isim yang idhofah kepada isim ma'rifah, bukan juga munada yang jelas tujuannya. Ya, itu makanya dia berbentuk nakirah. Nah, sekarang kabirun ma'rifah atau nakirah, Bu? Nakiro. Nakiro. Juga. Nah, ingat, nakirah ketemu nakirah dan nakirah keduanya mengandung makna sifat, ya, maka susunannya adalah na'at man'ut. Nah, berarti sama aja nih. Al-baitul kabiru apa artinya? Ya, rumah besar. Rumah itu besar. Yang besar. Rumah yang besar apa rumah itu? Rumah yang besar juga. Rumah yang besar. Ya, rumah yang besar juga. Bedanya apa? Kalau al-baitul kabiru dua-duanya berbentuk ma'rifat,
Sementara kalau baitun kabirun dua-duanya berbentuk Nakiro. nakirah. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Mbak Nina ya, Muhammadun jamilun. Itu mubtada Masuk. khobar hampir sama begitu ya Pak Ustaz? Nah, Hampir sama ya? setelah ini kita bedakan Bu, kira-kira bedanya apa? Nah, Muhammadun Nah, kira-kira Muhammadun jamilun apa susunannya? mubtada khobar itu ya. Mubtada khobar atau naat man'ut? Mubtada khobar. Tapi hampir Apakah sama dia ya. masuk ini? Apakah Masuk juga. ma'rifah? Jamilun, Ma'rifah. jamilun sifat. Tapi jamilun ma'rifah atau nakirah, Bu? Nakiro. Nah, nakirah dia. Nakiro. Kalau satunya ma'rifah, kemudian kata keduanya nakirah, berarti susunannya bukan naat man'ut. Tapi susunannya adalah mubtada khobar. Nah, sekarang kita Gimana preteli ulang? misalnya. Ulang-ulang Pak Ustadz. Gimana tadi yang untuk bedakan nakiroh naat ma'ruf dengan mubtada khobar gimana? Coba ulang Pak Ustadz. Oke. Coba Muhammad Muhammad. ya. Muhammad ini ma'rifah atau nakirah, Bu? Ma'rifah. Dia Ma'rifah. ma'rifah. Muhammad. Ma'rifat dengan apa dia? Isim Dengan alam. Nah, dengan isim alam. Oke. Sekarang jamilun ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Nakiro. Nakirah. Kenapa nakirah, Bu? Karena tidak termasuk yang Tidak. 7 di atas itu. Nah, karena tidak termasuk 7 yang ini ya. Ya. Oke. Kalau dalam susunan dua kata itu, kata pertamanya ma'rifah, sementara kata keduanya berbentuk nakirah, maka susunannya biasanya sebagai mubtada khobar. Ya, susunannya biasanya menjadi mubtada dan khobar. Muhammadun ma'rifat, sementara jamilun nakirah. Nakiro. Sekalipun dia mengandung makna sifat, tapi karena dia nakirah, dia tidak bisa menjadi naat dari Muhammad. Nah, berarti arti Muhammad jamilun apa, Bu? Muhammad yang ganteng. Muhammad. Ganteng. Nah, Muhammad itu Ganteng. Bagus. gini. Ganteng. Nah, sekarang coba jadikan Muhammad ini sebagai susunan naat man'ut. Muhammadun al-Jamilu. Muhammad. Nah, sekarang kita jadikan susunannya naat man'ut. Muhammad. Gimana artinya? Muhammadun al-Jamilu. Muhammadun al-Jamilu. Nah, kalau Muhammadun al-Jamil, ini kalimat terjemahannya apa, Bu? Muhammad yang ganteng itu. itu. Apakah sudah ada khobarnya? Belum. Belum. Ya, kalau Muhammadun al-Jamil, ini masih separuh jalan nih. Muhammad yang gagah atau yang ganteng itu, misalnya kita tambahin. Duduk. Bisa nggak? Nah, jalisun. Ya, jalisun. Jadi jalisun jadi apa dia jalisun? Khobar. Nah, jadi khobar dari Muhammadun. Al-Jamilu sebagai apa, Bu? Sebagai man'ut. Naat. Naat. Nah, naat dari Muhammadun. Jalisun sebagai khobar dari Muhammadun. Kira-kira bisa dibedakan mana yang naat man'ut dan mana yang mubtada khobar? Ya. Kalau naat man'ut syaratnya harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah. Dan nakirah yang kedua mengandung sifat atau mengandung makna sifat. Makna sifat. Tapi kalau dua kata itu yang pertamanya ma'rifah, sementara kata keduanya nakirah, biasanya itu adalah mubtada khobar.
Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Iya Ustadz. Dikit-dikit. Nah, oke, saya contohkan yang lain. Nah, saya contohkan yang lain, Bu ya. Misalnya Rajulun sholihun. Ar-rajulu Nah, oke, coba Bapak Ibu terka mana yang naat man'ut, mana yang mubtada khobar dan yang mana yang mubtada khobar dan mana yang naat man'ut. Ar-rajulus sholihu. Ini apa nih? Naat man'ut. Ar-rajulus sholihu. Naat man'ut atau mubtada khobar? Naat man'ut. Naat man'ut. Kenapa naat man'ut, Mbak? Karena sama-sama ma'rifah. Kita bahas ar-rajulu ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifat. Ya, ma'rifah dengan apa dia ar-rajulu? Alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Oke. Sekarang as-sholihu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah dengan Alif lam. alif lam. Apakah dia mengandung makna sifat as-sholih? Ya, sifat mengandung. Nah, kalau sudah sama-sama ma'rifah dan ma'rifah yang kedua mengandung makna sifat, berarti susunannya Naat man'ut. naat man'ut. Berarti ini man'ut ditambah dengan Naat. Naat. Apa artinya ar-rajulus sholihu? Laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh itu. Man'utnya Ya. ar-rajulu ya Ustadz ya. Man'ut itu yang disifati, Mbak. Yang Yang disifati berarti ar-rajulu. Ar-rajulu, ya. Nah, naat itu kata sifatnya. Ya, kata sifat. Berarti laki-laki yang soleh. itu. Nah, laki-laki yang soleh. Kok penyebutannya beda dengan itu ya Ustadz ya? Mudhof, mudhofun ilaih. Kan mudhof dulu baru mudhofun ilaih gitu ya. Kalau naat, man'ut, naatnya man'utnya disebut duluan baru naatnya gitu ya. Iya, agak beda, Bu. Jadi sudah kudung terlanjur sih bahasanya udah naat man'ut ya. Iya, kenapa enggak man'ut Man'ut naat? Naat. Iya ya. Iya, Mungkin harusnya karena man'ut otak saya naat. yang masih baru kenal jadi rada ya itu makanya ketuker-tuker. Oke. Mulai saat ini kita biasakan man'ut naat ya, Bu ya. Tapi ya enggak lazim juga orang itu udah. Iya. Ya supaya dia sama dengan mudhofun ilaih. Sama dengan mubtada khobar. Nah, ya misalnya Man'ut kabar gitu naat. kan. Boleh sih, Bu, enggak masalah. Kata Man'ut sifat. naat. Tapi janggal aja di kuping kalimat ya, karena saya kenalnya juga naat Nggak enak man'ut. dengernya. Gitu. Iya, Mbak Dina. Iya. Jadi kata pertama itu man'ut, kata kedua naat. Naat. Gitu ya. Enggak masalah, Bu. Kita biasakan man'ut naat. Bikin Oke, berarti aturan susun- sendiri. Diketawain orang Ustadz kalau di luar. Enggak masalah, Mbak. Yang penting kita paham. Ya. Berarti susunan ar-rajulus sholihu, susunan man'ut ditambah dengan naat. Nah, yang Oke, udah paham nah juga sekarang. protes. Ustaz. Enggak masalah, Bu. Sama aja man'ut nah. Sekarang yang kedua, rajulun Solihun. rajulun sholihun. Oke, susunannya apa Bapak Ibu? Man'ut naat atau mubtada khobar? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Pastikan lagi. Oh, naat man'ut. di atas Naat man'ut. Nah, tadi rumusnya. Naat man'ut itu kan dua tadi. Rumus. Nah,
Ya. Harus Ma'rifah sama-sama tambah ma'rifah, ma'rifah. sama-sama. Atau nakiroh tambah Nakiro. Nakiro. Kejebak, ayo kejebak. Nah, berarti rajulun solihun mubtada khobar atau man'ut na'at. Man'ut na'at. Nah, man'ut na'at. Ya, tetap saja man'ut na'at. Bedanya dengan ar-rajulus solihu, Ya. kalau ar-rajulus solihu, dia man'ut na'at yang berbentuk ma'rifah. Ma'rifah. Sementara kalau rajulun solihun, Berbentuk man'ut nakiroh. na'at yang berbentuk nakiroh. Nah, itu aja bedanya, Bu. Artinya sama nggak? Sama. Sama, Sama. laki-laki yang soleh juga. Ya, tapi bedanya apa secara makna? Kalau ar-rajulus solihu, dia ma'rifat, artinya laki-laki yang solehnya Itu. jelas orangnya. Itu iya. Jelas orangnya, kita kenal. Ya, tapi kalau rajulun solihun yang kedua, Umum ya. nah ini umum ya, laki-lakinya nggak jelas orangnya, tapi laki-laki yang soleh itu, pokoknya yang soleh itu. Nah gitu, rajulun solihun. Nah, berarti sudah dua bentuk yang susunannya man'ut na'at. Nah, ar-rajulus solihu dengan rajulun solihun. Nah, sekarang bagaimana dengan susunan yang ketiga? Ar-rajulu solihun. Apa susunannya, Bu? Mubtada Mubtada khobar ya. Nah, ini baru mubtada khobar. Kenapa mubtada khobar? Karena ma'rifah dan nakiroh. Karena susunannya terdiri dari ar-rajulu ma'rifah, solihun Nakiroh. nakiroh. Kalau ma'rifah tambah nakiroh itu susunannya mubtada khobar. Apa artinya ar-rajulu solihun? Laki-laki yang soleh juga. Laki yang Bukan yang soleh, Bu. Laki-laki itu soleh. Laki-laki itu soleh. Beda nggak laki-laki yang soleh dengan laki-laki itu soleh? Beda. Beda. Karena ada Kalau tambahan alif lam itu ya Ustaz ya. ya, kalau rajulun solihun ini belum lengkap kalimatnya, Bu. Baru mubtada saja, khobarnya belum. Misalnya ar-rajulus solihu, kan belum ada keterangannya. Iya. Laki-laki yang soleh itu gimana? Misalnya maridun. Laki-laki yang soleh itu sakit. Nah, baru maridnya itu jadi khobar. Ya, tapi kalau ar-rajulu solihun, laki-laki itu soleh. Ini sudah kalimat namanya, sudah jumlah. Ya, karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh lain. Apa bacanya Bapak Ibu? Bakrun Solihun. Oke, sekarang saya nanya, susunannya na'at man'ut na'at atau mubtada khobar? Man'ut na'at. Saya Agak ulangi. belibet ya. Mubtada khobar atau man'ut na'at? Man'ut na'at. Man'ut na'at atau mubtada khobar? Man'ut na'at. Mubtada khobar. Ada khobar karena bakrun itu. Mubtada khobar. Coba. Bakrun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Bakrun ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah bakrun? Isim alam. Karena dia isim alam. Solihun ma'rifah atau nakirah? Nakiroh. Nakirah. Berarti susunannya bukan ma'rifat atau nakirah bukan. Tapi ma'rifah dengan nakirah. Berarti ini mubtada khobar, Bu. Bakar adalah orang Soleh. Tapi kalau saya tulis seperti ini, ya, nah, misalnya saya tulis Bakrun as-salih. Jadi apa as-salihu? Jadi apa? Bakrun as-salihu. Jadi apa as-salihu?
Man'ut na'at. Nah, man'ut na'at. Ya. Kenapa man'ut na'at? Karena bakrun ma'rifah, as-salihu juga Ma'rifah ya. ma'rifah. Bakrun ma'rifah dengan isim alam. Kalau as-salihu ma'rifah dengan alif lam. lam. Bakrun as-salihu misalnya misalnya fi Misr, ya. Bakar yang soleh itu berada di Mesir. Nah, as-salihu menjadi naat dari bakrun. Khobarnya mana khobar bakrun? Gabungan fi Misra. Gabungan jar dengan majrur. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, naat man'ut itu susunannya harus ma'rifah dengan ma'rifah atau nakiroh dengan nakiroh. Dengan ketentuan nakiroh atau ma'rifah yang kedua itu harus mengandung makna sifat. Tapi kalau yang pertamanya ma'rifah, yang keduanya nakiroh, berarti biasanya itu adalah mubtada khobar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami nih. Insya Allah. Nah, ini gara-gara Muhammadun Jamilun ya. Ini gara-gara Muhammadun Jamilun ini. Ini mubtada khobar. Tapi kalau Muhammadun al-Jamilu, man'ut na'at. Man'ut na'at dia. Sudah bisa membedakan mubtada khobar dengan na'at, man'ut na'at, Bu? Insya Allah. Nah, itu bedanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Yang lain paham ya? Kalau ada yang ragu, ditanyakan aja Bapak Ibu. Muhammadun Jamilun, Muhammadun al-Jamilu. Ya, al-Jamilu. Oke. Silahkan kalau ada yang masih ragu, ditanyakan lagi. Oke, sudah bisa dipahami ya, Bu ya? Insya Allah. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke materi baru ya. Kita akan bahas jenis jenis dari isim mabni yang ketiga, yaitu yang disebut dengan isim mausul. Ya, apa namanya? Isim mausul dengan kata sambung. Ya, kata sambung. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian ya, Bapak Ibu. Apa itu yang dimaksud dengan isim mausul? Nah, isim mausul itu adalah setiap isim yang membutuhkan silah dan aid. Ya, silah dan aid. Nah, ini istilah semua Bapak Ibu. Jadi harus kita pahami betul ya. Jadi isim mabni yang ketiga namanya isim mausul. Ya, isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim yang membutuhkan silah dan aid setelahnya. Ya, isim yang membutuhkan silah. Nah, kita harus tahu istilahnya nih. Ada silah, kemudian ada aid. Oke. Apa bedanya silah dengan aid? Nah, sekarang silah. Apa itu silah? Silah itu adalah jumlah, ya, baik ismiyah ataupun fi'liyah yang terletak sesudah isim mausul.
Nah, itu namanya silah. Ya. Apa itu silah? Jumlah. Baik ismiyah ataupun fi'liyah yang terletak sesudah isim mausul. Oke, itu silah. Kemudian yang kedua ada aid namanya. Ya, ada aid. Apa itu aid? Aid itu adalah dhamir yang terkandung di dalam jumlah yang maknanya kembali kepada isim mausul. Nah, itu yang disebut dengan aid. Ya. Jadi kalau kita nanti ketemu dengan isim mausul, maka ada dua hal yang harus kita temukan. Ya, setelahnya. Yang pertama silah dan yang keduanya adalah aid. Nah, apa contoh isim mausul? Nah, salah satu contohnya adalah misalnya alladzi. Ya, apa contohnya Bapak Ibu? Alladzi. Apa arti alladzi? Yang. Nah, bisa seseorang, bisa juga yang. Ya, tapi untuk laki-laki Ibu ya, seseorang atau yang untuk laki-laki. Kemudian ada lagi allati. Sama ya. Apa allati, Bu? Seorang juga. Nah, allati itu seseorang juga. Seseorang juga atau yang, tapi untuk Perempuan. nah, tapi untuk perempuan. Kalau allati untuk laki-laki, kalau allati untuk perempuan. Nah, oke, nanti ada ininya ya, ada teman-temannya nih, allati sama allati. Nah, sekarang bagaimana contohnya dalam kalimat? Ya, tadi isim mausul itu kan dia butuh kepada silah dan aid. Nah, misalnya gini. Nah, oke. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kira-kira kita baca apa ini? Ja'a Alladzi mim nama fil fasli. Oke. Ja'alladzi nama fil fasli. Ya, telah datang alladzi. Apa arti alladzi? Orang yang nama, yang tidur. yang tidur. Siapa yang tidur? Seseorang. Mana fa'ilnya, Bu? laki-laki. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir huwa mustatir yang ada di dalamnya. sama ya. Dhamir mustatir huwa yang ada di dalamnya. Di dalam nama. Nah, telah datang alladzi seseorang yang nama yang tidur huwa. Yang tidur dia siapa? Laki-laki. Dia seseorang itu fil fasli di dalam kelas. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Apakah pada contoh ini ada isim mausul? Ada. Ada. Mana, Bu? Alladzi. Oke, alladzi isim mausul ya. Tadi isim mausul itu butuh apa dia? Butuh silah dan aid. Oke, kira-kira mana silah dari alladzi? Ingat, silah itu apa tadi? Jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah yang terletak sesudah isim mausul. Nah, sekarang mana jumlah yang terletak sesudah isim mausul? Nama. Kalau jumlah berarti harus ada dua ya, mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, sekarang mana silah alladzi Bapak Ibu?
Nama. Nama dengan fa'ilnya. Fa'ilnya. Mana fa'il nama? Huwa mustatir. Huwa mustatir. Berarti gabungan fi'il dengan fa'il itu menjadi silah untuk alladzi. Nah, itu satu. Oke, satu. Nah, sekarang mana ait untuk alladzi? Domir Yang terkandung. Ait itu apa? Domir yang Domir yang terkandung di terkandung dalam jumlah yang maknanya kembali kepada isim mausul. Mausul. Kira-kira mana domir yang ada di dalam jumlah, Bu? Huwa mustatir. Nah, huwa mustatir. Berarti mana ait dari alladzi? Ait. Berarti aitnya adalah Huwa. huwa ini. Huwa. Nah, huwa ini yang jadi aitnya. Ya. Silahnya adalah gabungan nama dengan domir huwa mustatir. Sementara aitnya adalah domir huwanya saja. Ya, domir huwa. Nah, seperti itu. Ja'alladzi nama huwa fil fasli. Telah datang seseorang yang dia telah tidur di dalam kelas. Nah, ini contoh saja. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis alladzi, Bapak Ibu? Kira-kira posisinya apa nih alladzi? Posisinya khobar ya. Fa'il. Nah, posisinya fa'il. Kenapa fa'il, Bu? Terletak setelah fi'il. Nah, terletak sesudah fi'il. Oke, posisinya. Sekarang hukumnya. Hukumnya mabni. Ah, hukumnya mabni. Kenapa mabni? Karena isim mausul. Karena dia tergolong sebagai isim mabni ya. Mausul. Oke. Kemudian tanda mabninya apa? Alladzi. Sukun. Mabni sukun. Mabni sukun ya. Alasannya, Bu? Isim mausul. Karena dia isim mausul khos. Nah, nanti ada jenisnya. Mausul itu ada dua. Ada khos, ada mushtarak namanya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, karena dia isim mausul yang khos. Ya, yang khos. Oke, ja'alladzi nama fil fasli. Oke, nah ini contoh pertama. Nah, sekarang saya ganti contohnya dengan nah, apa bacanya Bapak Ibu? Ja'alladzi abuhu tawilun. Abuhu tawilun. Lun. Oke. Sekarang saya nanya, apakah di sini ada isim mausul? Ada. Mana, Bu? Alladzi. Oke, alladzi sebagai isim mausul. Isim mausul butuh apa tadi? Silah dan ait. Oke, kira-kira mana silah dan aitnya? Silahnya dulu. Mana silah dari alladzi? Abuhu tawilun. Nah, silahnya adalah gabungan abuhu tawilun. Silahnya berbentuk jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah, Mbak? Karena itu mubtada dan khobar. Nah, karena dia berupa mubtada dan khobar. Abu di sini sebagai mubtada, kemudian tawilunnya sebagai khobar. Nah, gabungan mubtada khobar ini menjadi silah untuk alladzi. Oke, sekarang mana ait dari alladzi? Nah, domirnya adalah hu, ya, yang kembali kepada mana? Ke mana? Kembalinya hu. Isim mausul. Nah, kembalinya kepada alladzi. Telah datang seseorang yang ayahnya tinggi. Tawil. Artinya tinggi. Kalau tinggi apa bahasa? Tinggi ini. Tawil. Yang Tinggi ayahnya kayak Mbak tinggi. Nina. Kayak Mbak Nina tinggi. Nah, telah datang seseorang yang ayahnya tinggi. Nah, oke.
Berarti apa bedanya dengan yang pertama, Bapak Ibu? Ja'alladzi nama fil fasli. Kalau jumlah pertama, aidnya berupa jumlah fi'liyah. Tapi kalau yang kedua ini, Ismiyah. dia berbentuk jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Oke, sekarang kalau saya ganti dengan allati, gimana jadinya? Kalau allati kan seorang perempuan ya. Telah datang seorang perempuan yang ayahnya tinggi. Apa bahasa Arabnya? Ja'at. Ja'at. Allati. Abuha. Oke. Tawilan atau tawilun? Iya, tetap tawilun ya. Tawilun, Bu. Jadi khobar. Tadi abu. Ya. Ja'atil lati abuha tawilun. Telah datang seseorang perempuan yang ayahnya tinggi. Panjang. Ya panjang arti asalnya, tapi di sini kan konteksnya tinggi, Bu ya. Oke. Sekarang telah datang 2 orang perempuan yang ibunya gemuk. Apa bahasa Arabnya? Perempuan berarti apa? Kalau mausul 2 orang lah. Allatani. Ja'at Allatani. Abuhuma. Keduanya Abuhuma ya. Nah, yang ibu, Bu. Ummuhuma. Ummuhuma. Tadi apa Ustaz? Gemuk. Kabirun ya. Kabirun. Nah, gemuk itu Kabirotun. kalau itu besar. Gemuk itu samin. Ya, Saminatun. Nah, saminatun atau saminatan? Saminatun ya, karena dia menjadi khobar dari ummu. Telah datang 2 orang ya, 2 orang perempuan, ummuhuma saminatun. Yang ibu keduanya Besar. nah, gemuk. Ya, gemuk. Nah, di sini apakah ada isi mausul? Ja'atil latani ummuhuma saminatun? Ada itu Ada. Allatani. Oke, allatani isi mausul. Atas apa muannas atau mudzakkar, Bu? Muannas ya. Oke, mana silah dan mana aidnya? Ummuhuma saminatun. Nah, ummuhuma saminatun sebagai silahnya. Nah, sekarang mana aidnya, Bu? Huma. Nah, aidnya huma. Domir, Nah, gitu. Ya, domir huma itu yang menjadi aidnya. Oke, sekarang contoh lain. Apa bacaannya? Qolal ladzina Qolal ladzina amanu. Nah, sekarang apakah di sini ada isim mausul, Bapak Ibu? Alladzina. Apa arti alladzina? Orang-orang. Nah, orang-orang telah berkata orang-orang yang amanu. Orang-orang yang beriman. Mereka itu beriman. Oke, sekarang saya nanya, mana silah dan aid dari alladzina? Silahnya amanu. Silah itu kan jumlah tadi ya, Bu ya. Berarti silah adalah jumlah fi'liyah amana dengan waw. Domir waw setelahnya. Nah, domir waw setelahnya. Oke. Nah, sekarang mana aid dari amanu dari alladzina? Domir waw.
Aidnya adalah dhamir waw ini, amanu. Ya, amanu. Telah berkata orang-orang yang mereka telah beriman. Nah, jadi amanu gabungan fiil dan fa'il, dia adalah silah dari alladzina. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim mausul. Ya. Nah, kalau kita analisis gimana? Qala alladzina amanu. Alladzina sebagai apa, Bapak Ibu? Alladzina fa'il. Sebagai fa'il, hukumnya mabni. Mabni, tanda mabninya Mabni fathah. alladzina. Mabni fathah. Mabni fathah ya, mabni fathah. Oke, alasannya? Isim mausul. Nah, karena dia isim mausul. Nah, seperti ini. Ya. Inilah yang dimaksud dengan isim mausul. Jadi ada alladzi, ada allati, allatani, alladzina. Nah, itu semuanya disebut dengan isim mausul. Kira-kira sering ketemu nggak Bapak Ibu di Al-Quran isim mausul? Banget. Ya? Banget. Nah, jadi nanti kalau ketemu di Quran, nah kita nggak bingung lagi. Kalau isim mausul itu pasti setelahnya ada jumlah. Yang mana jumlah itu menjadi silah namanya. Ya, menjadi silah dari isim mausul. Kemudian dhamir yang ada di dalam jumlah itu dia sebagai sebagai aid dari isim mausul tersebut. Okay. Ustadz, yang amanu itu dhamir mereka laki-laki ya, wawunya ya? Iya. Itu jamak ghaib, Mbak. Amana, amanu, nasara, nasaru. Jamak ghaib. Nah, itu. Ya, jamak ghaib dia. Telah berkata orang-orang yang beriman mereka. Ya, amanu billahi misalnya ya. Amanu billahi. Telah berkata orang-orang yang beriman, yang mana mereka beriman dengan Allah, kepada siapa misalnya. Jadi amanu ini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa muttasil baris. Masih ingat waw ini kita analisis waw posisinya apa? Waw posisinya fa'il. Nah, posisinya sebagai fa'il, hukumnya mabni. Tanda mabninya mabni sukun. Nah, mabni sukun karena wawnya kan nggak ada harkatnya, Mbak ya. Amanu sukun, alasannya dhamir rafa. Karena dia dhamir rafa muttasil baris. Ya. Kenapa disebut dhamir rafa amanu? Karena dia sebagai fa'il. Nah, karena sebagai fa'il. Kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung. Kenapa disebut baris? Karena terlihat. Nah, karena dia terlihat. Ya, karena dia terlihat. Nah, ini pengertian dari isim mausul ya. Sampai di sini ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu? Silakan dulu. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bahas pembahagian isim mausul. Ya, pembahagian isim mausul. Mungkin satu aja dulu ya. Yang pertama ada namanya isim mausul khas. Ya, apa namanya? Isim mausul khas. Nah, apa itu isim mausul khas? Ya. Yaitu isim mausul yang aidnya harus sama dengan isim mausul.
dalam hal mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Nah, itu disebut dengan isim mausul yang khas. Ya, yang mana aidnya harus apa tadi aid Bapak Ibu? Aid Domir. Domir. domir yang ada di dalam silah kan atau di dalam jumlah. Yang mana aidnya itu harus sama dengan isim mausul dalam hal mufrad, tasniyah, dan jamak. Maksudnya gimana? Jika mausulnya mufrad, maka aidnya gimana? Harus Aidnya mufrad juga. Jika mausulnya tasniyah, kalau mausulnya tasniyah berarti aidnya tasniyah. aidnya tasniyah. Nah, itu maksudnya ya. Kalau mausulnya jamak, Jamak. maka aidnya jamak juga. Nah, gitu. Nah, itu disebut dengan mausul khas. Ya, mausul khas. Oke. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori mausul khas? Nah, ini dia yang kita contohkan tadi. Yang pertama alladzi untuk mudzakkar, kalau untuk muannasnya Allati. allati. Oke, ini untuk mufrad ya, untuk mufrad. Oke. Kalau tasniyahnya sekarang alladzi jadi apa Bapak Ibu? Alladzani. Ya, alladzani. Ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas, untuk nasab dan jar, alladzaini. Nah, alladzani kemudian alladzaini. Alladzina. Nah, kalau alladzina untuk jamak, Ibu ya. Oh, gitu. Nah, ini untuk tasniyah. Oh, tasniyah. Ya, alladzaini. Oh, alladzini untuk tasniyah. Alladzani, alladzaini. Nah, untuk jamaknya apa, Bu? Alladzina. Alladzina amanu. Nah, alladzina. Ini adalah untuk jamak mudzakkar. Nah, sekarang kalau allati tasniyahnya apa? Allatani. Ani atau Allataini. ini. Ya, allatani atau allataini. Apa bedanya allatani dengan allataini? Allatani untuk itu apa? Rafa. Kalau allatani untuk Nasab dan jar. nah, kalau allatani untuk rafa, allataini untuk nasab dan Nasab dan jar. nah, untuk jamaknya apa, Bu? Allati Allatina. atau allawati. Oh, allawati. Ya, atau allai ya, allawai. Nah, jadi ada 3 jamaknya. Boleh allati, boleh allawati, boleh allawai. Nah, ini untuk jamak semua nih. Ya. Kalau yang allatani atau alladani untuk Tasniyah. musanna atau tasniyah. Nah, ini semuanya disebut dengan isim mausul yang khas. Nah, yang khas, yang mana aidnya harus sama dengan mausulnya. Oke, apa saja? Alladzi, alladzani, alladzina, alladzi. Nah, alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina. Allati, allatani, allataini, allati, allawati, allawai. Nah, artinya sama semua Bapak Ibu ya. Kalau allati dengan alladzi, seseorang. Ya. Kalau allatani, 2 orang. 2 orang. Kalau alladzina, Orang-orang. orang-orang.
Ya, orang-orang. Kalau allati orang-orang perempuan. Kalau alladzina Orang-orang laki-laki. orang-orang laki-laki. Nah, tinggal di contohnya kita samakan. Misal, ya, kita menggunakan qala. Ya. Telah berkata seseorang yang misalnya qala alladzi misalnya apa bacanya Bu, Bapak Ibu? Qala alladzi syaroba. Fi'il madhi. Syariba, ya. Syariba. Qala alladzi Syariba. syaribal Al-khomro. khamro atau khamru? Al-khomro. Khamro. Kenapa khamro? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Huwa mustatir. Huwa mustatir yang terkandung di dalam Syariba. syariba. Telah berkata seseorang yang dia minum khomar. Berarti fa'ilnya adalah huwa. Huwa mustatir. Sekarang saya nanya, mana yang menjadi isim mausul di sini? Alladzi. Alladzi. Nah, mausul butuh silah dan aid. Mana silahnya, Bu? Silahnya syariba dan huwa mustatir. Oke, berarti silahnya berbentuk jumlah fi'liyah. Oke, sekarang mana aidnya? Huwa. Apakah aidnya sudah sama-sama mufrad dengan mausulnya? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Itu makanya di sini alladzi dengan syariba. Qala alladzi syariba al-khamra. Oke, ganti alladzinya dengan allati. Jadi apa dia? Qolat. Allati syaribat al-khamra. Oke, kenapa di sini pakai qalat? Tasniyah. Karena mu'annas. Mu'annas tasniyah. Maksudnya. Karena dia mu'annas ya. Bingung. Karena dia mu'annas. Oke. Allati sebagai isim mausul. Posisinya sebagai apa, Bu? Allati. Posisinya Posisinya sebagai fa'il, ya benar, fa'il. Yang mana dia butuh silat dan aid. Mana silat dari allati? Syaribat. Syaribat dengan fa'ilnya. Mana fa'il syaribat? Hiya mustatir. Hiya mustatir. Gabungan syaribat dengan hiya mustatir sebagai silah untuk allati. Ya, apakah sudah sama-sama mufrad dengan allati hiya? Sudah. Oleh sebab itu allati disebut dengan mausul khas atau mausul mushtarak. Mausul khas. Ya, mausul khas. Nah, jadi mausul khas itu istilahnya harus sama dengan mausul. Harus sama-sama mufrad atau sama-sama tasniyah atau sama-sama jamak. Oke, sekarang sedikit lagi, Bu, ya. Ganti dengan allatani sekarang. Gimana jadinya, Bu? Allatani. Dari alladani dulu. Qala alladani. Terus. Syariba pakai alif? Iya, karena syariba al-khamra. Telah berkata dua orang laki-laki yang minum keduanya apa? Khamr. Telah berkata dua orang laki-laki yang keduanya minum khamar. Minum khamar. Oke, sekarang ganti dengan allatani.
Qalat allatani. Syarabat. Jadi apa dia? Syariba. Syaribat. Syaribata. Nah, syaribata al-khamra. Nah, gitu ya. Qalat allatani syaribata al-khamra. Nah, mana ait dari allatani? Syaribata. Nah, alif. Ait ya. Oh, alif. Yang ait itu dhamir, Mbak ya. Kalau silahnya baru syaribata. Gabungan fiil dengan fiil dengan fa'il. Oke, sekarang ganti dengan alladzina. Qala alladzina syaribu. Nah, qala alladzina syaribu al-khamra. Kenapa syaribu? Karena mausul. Karena mausulnya jamak. Nah, karena mausulnya jamak mudzakkar. Itu makanya silahnya juga harus jamak. Oke, terakhir Bapak Ibu. Ganti dengan allati. Qalat allati syaribna. Nah, syaribna al-khamra. Ya, syaribna al-khamra. Nah, mana silat dari allati? Syaribna. Silahnya syaribna. Kalau aitnya na saja. Nah, itu kan sudah dhamir. Ya, dhamir jamak ghaibah. Nah, seperti itu. Nah, ini semuanya disebut dengan isim mausul yang khas. Nah, isim mausul yang khas. Karena aitnya harus sama dengan mausulnya. Sama-sama mufrad, sama-sama musanna, dan sama-sama jamak. Nah, itu Bapak Ibu. Ini jenis pertama dulu ya. Jenis yang keduanya belum bisa kayaknya malam ini. Nah, untuk yang pertama, apa kira-kira bisa dipahami? Insya Allah. Nah, insya Allah bisa, Bu ya. Nah, ini dihafalkan aja, Bu. Alladzi, alladani, alladaini, alladina. Allati, allatani, allataini, allati, allawati, allawai. Oke. Nah, sampai di sini dulu mungkin Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dibaca-baca ulang ya. Insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk malam ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu.